yang udah diberikan ke saya, dan sekali lagi saya mohon maaf saya masih pakai baju perang, saya masih pakai baju dinas karena tadi saya baru pulang langsung mulai di acara ini. Ya teman-teman, seperti yang udah dikenalin tadi di video, saya Mita Aryani, nama kece-nya gitu ya, Mita Aryani, saya dari Lombok, saya seorang polwan yang saat ini bertugas di Humas Polda NTB. Dan selain saya memang di Humas, saya juga seorang bendahara di Humas. Ya, jadi sibuknya tuh sibuk banget. Saya punya 3 putra dan saya juga merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Teman-teman, benar banget seperti yang dibilang, yang diceritakan di video tadi, saya bukan berasal dari orang berada, karena kalau saya orang kaya, saya jadi pengusaha ya, saya nggak jadi polisi. Dulu pertama kali saya jadi polwan, saya tujuan utama saya adalah membahagikan orang tua, teman-teman. Membahagikan orang tua, karena pikiran saya sebelumnya menjadi polisi itu gajinya besar gitu ya. Dan alhamdulillah memang iya besar. Pertama kali saya jadi polisi, saya nerima gaji 1,5 juta, tapi langsung dipotong bank 750.000. Mungkin teman-teman yang jadi pegawai negeri ya, sahabatan sama BRI gitu pun dengan saya waktu itu langsung minjem 25 juta untuk beli motor, dan waktu itu motor Supra harganya 15 juta kalau nggak salah, dan sisanya itu saya kasih untuk bapak saya buat ada orang gade sawah gitu, jadi saya memang rela gitu ya minjem bank buat saya kasih biar adalah penghasilan tambahan bapak saya jadi guru gitu. Walaupun bapak saya jadi guru juga sama kayak saya, potong bank juga dari awal bahkan sampai sekarang gitu. Dan tanda tangan BRI itulah menjadi titik balik pemikiran saya. Karena apa? Karena saya anak pertama, gaji 750.000, saya harus ikut membantu memulihkan adik saya. Dan pada suatu saat, saya lupa tahunnya ya, itu mama saya, ibu saya tiba-tiba harus operasi karena ada batu ginjal. Saya itu sok di depan orang tua saya. Karena apa? Saya nggak mau ya orang tua saya itu susah gitu. Saya bilang, Pak, berapapun biaya operasinya, berapapun biaya operasinya mama, nggak apa-apa, biar Emma yang bayar gitu. Dan pada saat penandatanganan izin operasi itu harus menyiapkan uang 10 juta waktu itu. Saya bilang aja iya, sebenarnya saya 500.000 pun nggak ada di tabungan gitu. Saya okekan aja yang penting ibu saya sehat, bapak saya nggak berpikir tentang biaya. Dan akhirnya ibu saya harus disiapkan uang 15 juta untuk operasinya, dan fix saya meminjam 15 juta untuk biaya orang tua saya. Dan akhirnya saya menikah pun ternyata juga sama. Saya belum memiliki keuangan yang bagus gitu. Jadi saya walaupun ini sebenarnya saya nggak pernah cerita ya. Saya malu sebenarnya. Saya polwan, suami saya polisi, tapi pada saat itu saya juga masih kurang gitu dalam biaya rumah tangga saya sendiri. Karena apa? Karena potong bank. Dan saya setiap bulan itu mesti bulan ini minjem sama temannya itu 250.000, besoknya begitu gajian balikin lagi, begitu terus berputar-putar seperti itu terus. Dan saya kok mikir ya, kok hidup gini amat ya, saya lelah dengan keadaan saya yang seperti ini. Dan akhirnya teman saya waktu namanya Airin menawarkan saya, Mit, kamu mau nggak dibantuin saya jualan gitu? Jualan apa Mbak? Ya jualan spray, bayangin ya, saya polwan jualan spray, jualan bantal, jualan lampu keliling. Di sini tuh ada namanya Udayana. Kalau di Jogja itu kayak Malioboro gitu ya tempat nongkrong. Kalau teman-teman dari Lombok mungkin tahu. Saya itu setiap hari Sabtu Minggu itu mesti ke sana jualan mainan anak-anak gitu ya. Keliling dari table ke table. Buat apa? Buat cari penghasilan tambahan. Dan waktu itu saya juga ketemu sama Mbak Linda di Udayana, dikasih undangan, Mbak besok saya ada sharing bisnis gitu. Apaan lagi ya? Karena saya juga udah banyak banget gitu ikut bisnis-bisnis yang seperti ini gitu, tapi nggak ada yang berhasil.
Entah memang sayanya yang nggak fokus atau memang sistemnya nggak benar. Tapi menurut saya memang sistemnya nggak benar karena banyak sekali yang saya ikuti tuh beberapa bulan kemudian tutup gitu. Walaupun ada yang bertahan tapi harus tutup poin gitu. Saya harus belanja yang nggak saya butuhkan. Dan akhirnya singkat cerita saya akhirnya hadirlah di sebuah pertemuan waktu itu di Cakra di Suzuki yang dihadiri juga oleh leader yang luar biasa Ibu Aisyah ya. Karena apa? Pada saat presentasi tentang bisnis tentang produknya saya nggak terlalu ngeh, tapi begitu dijelaskan secara gamblang oleh Bu Aisyah bahwa momen ini modalnya kecil banget, saya bilangnya kecil banget, tapi hasilnya potensinya itu miliaran rupiah. Saya nggak mikir 2 kali, 3 kali. Karena apa? Pertama, saya udah nyobain produknya. Produknya yang pertama saya cobain itu glukogen namanya teman-teman. Karena saya dulu di Brimob ya, karena kita sering lari siang seperti itu, saya mukanya kusam dan saya dulu pernah juga pakai krim yang nggak cocok di wajah saya itu. Saya berjerawat dari wajah sampai leher itu jerawat batu dan itu perih banget. Dan saya juga ada satu masalah yaitu masalah libido teman-teman. Begitu saya melahirkan anak kedua saya mengalami masalah gangguan libido. Meskipun saya diapa-apain ya dari ujung kepala sampai ujung kaki saya nggak bisa on. Jadi kalau maaf, kalau saya berhubungan dengan suami, saya udah nerima aja, diem aja gitu, pasrah gitu ya, nggak ada perlawanan apapun. Karena saya memang nggak bisa on gitu. Dan alhamdulillah pada saset ketiga waktu itu saya minum glukogen, libido saya balik lagi, saya merasa seperti pengantin baru, colok dikit oke gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman, dengan saya menjalani bisnis momen ini, perubahan terutama di finansial saya itu berasa banget gitu ya. Saya jadi sekarang tuh nggak banyak berpikir kalau mau ngasih orang tua saya beli apa. Saya nggak banyak berpikir kalau mau ngasih keluarga saya yang memang sebagian besar itu masih saya bilang ya menengah ke bawah gitu. Saya sekarang alhamdulillah bukan ria, tapi alhamdulillah saya setiap minggu mesti keliling ke keluarga saya yang ini memberikan ya saya bilang kebutuhannya yang bisa mereka gunakan seminggu 2 minggu ke depan seperti itu. Dan memang salah satu tujuan saya untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil saya, anak-anak saya tercinta, juga buat orang-orang yang saya sayangi, kedua orang tua saya, adik-adik saya yang masih kuliah, dan keluarga-keluarga saya yang memang masih membutuhkan uluran tangan dari saya. Maaf teman-teman, saya jadi agak apa ya, agak begini karena memang keluarga saya belum memiliki finansial yang cukup gitu. Oke teman-teman, itulah sedikit sharing dari saya. Maaf ini agak panjang. Pada malam hari ini teman-teman, ini adalah peluang yang luar biasa. Tangkap peluangnya teman-teman, karena saya jamin kalau teman-teman ngejalanin ini dengan serius, teman-teman tahun depan bisa jadi miliarder. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Aisyah, terima kasih teman-teman semuanya, dan di sini hadir juga Bapak Owner kita. Terima kasih Pak Heru sudah menciptakan sebuah bisnis yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.